Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia dengan NIM 2030 11 11 64 akan membacakan materi kita tentang prinsip-prinsip pembelajaran ABKH. Yang pertama ada prinsip umum. Di antaranya 1. Prinsip motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kedua, prinsip latar atau konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu penuh bagi anak. Ketiga, prinsip keterarahan. Setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menerapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. 4. Prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Kelima, prinsip belajar sambil bekerja. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. 6. Prinsip individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pembelajaran. Ketujuh, prinsip menemukan. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlihat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, atau emosional. 8. Prinsip pemecahan masalah. Guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkannya sesuai dengan kemampuan. Yang selanjutnya, prinsip khusus. Prinsip ini mengarahkan pada masing-masing kebutuhan anak atau kelainan yang dialami oleh sang anak. 1. Tunanetra. A. Prinsip kekonkretan. Guru dituntut semaksimal mungkin dapat menggunakan benda-benda konkret, baik asli maupun tiruan, sebagai alat bantu atau media dan sumber belajar dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Kedua, prinsip pengalaman yang menyatu. Pengalaman visual cenderung menyatakan informasi. Ketiga, prinsip belajar sambil melakukan. Prinsip ini menuntun guru agar dalam proses belajar mengajar tidak hanya bersifat informatif. Selanjutnya, tunarungu. 1. Prinsip keterahan wajah. Prinsip ini menuntut guru ketika memberikan penjelasan hendaknya menghadap ke anak, face to face, sehingga anak dapat melihat gerak bibir guru. Yang B. Prinsip keterarahan suara. Ketika berbicara, guru hendaknya menggunakan lafal atau ejaan yang jelas dan cukup keras, sehingga arah suaranya dapat dikenali anak. 3. Prinsip keperagaan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, hendaknya disertai peragaan, seperti contoh menggunakan alat peraga. Yang ketiga, tunagrahita. A. Prinsip kasih sayang. Mengajar anak tunagrahita atau lamban belajar membutuhkan kasih sayang yang tulus dari guru. B. Prinsip keperagaan. Anak perlu dibawa ke lingkungan nyata, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun lingkungan alam.
Bila tidak memungkinkan, guru dapat membawa berbagai alat peraga. 3. Prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Usaha yang dilakukan seorang guru agar anak menyadari bahwa mereka masih memiliki kemampuan atau potensi yang dapat dikembangkan, meski kemampuan atau potensi itu terbatas. Keempat, tunadaksa. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bagi anak tunadaksa yaitu 1. Pelayanan medik, 2. Pelayanan pendidikan, 3. Pelayanan sosial yang pada dasarnya juga tidak dapat lepas dengan prinsip habilitas atau rehabilitas di atas. Kelima, tunalaras. 1. Prinsip kebutuhan dan keaktifan. Guru harus memberi keaktifan kepada siswa supaya kebutuhannya terpenuhi. 2. Prinsip kebebasan yang terarah. Guru hendaknya mengarahkan dan menyalurkan segala perilaku anak ke arah positif yang berguna baik untuk diri sendiri maupun orang lain. C. Prinsip penggunaan waktu luang. Guru harus membimbing anak dengan mengisi waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. D. Prinsip kekeluargaan dan kepatuhan. Guru harus menyelami jiwa anak di mana letak ketidakselarasan kehidupan emosinya. Selanjutnya, mengembalikannya kepada kehidupan emosi yang tenang, laras, sehingga rasa kekeluargaannya menjadi pulih kembali. Yang E. Prinsip setia kawan dan idola serta perlindungan. Guru hendaknya secara perlahan-lahan berupaya menggantikan posisi ketua kelompoknya menjadi tokoh idola siswa dengan cara melindungi siswa dan berangsur-angsur kelompoknya berganti dengan teman-teman ke kelasnya. F. Prinsip minat dan kemampuan. Guru harus memperhatikan minat dan kemampuan anak, terutama yang berhubungan dengan pelajaran. G. Prinsip emosional, sosial, dan perilaku. Guru harus berusaha mengidentifikasi problem emosi yang disandang anak. H. Prinsip disiplin. Guru perlu membiasakan siswa untuk hidup teratur dengan selalu diberi keteladanan dan pembinaan dengan sabar. I. Prinsip kasih sayang. Dengan demikian, melalui prinsip umum dan prinsip khusus tersebut, diharapkan guru dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, serta efektif dan efisien kepada anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak tercapai dengan baik. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.